Petualang sekalian, kita jumpa kembali setelah 2 minggu kurang lebih kita vakum. Dan seperti yang telah kami janjikan, kita akan membahas secara lengkap pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Karena panjang dan kompleksnya pembahasan tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021, sehingga video dalam pembahasan ini kita bagi dalam 5 serial, dan dari seri 1 sampai 3 sudah kita upload dan sudah kita bahas. Yang belum menonton silahkan ditonton dulu pedoman penyusunan APBD bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Bagian 1 kita ketahui membahas tentang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian pada bagian yang kedua membahas tentang prinsip-prinsip penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Dan pada bagian ketiga kita telah membahas tentang kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Pada video kali ini kita akan bahas tentang kebijakan teknis pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021, atau lebih spesifik teknis penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Para petualang sekalian, bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini, Anda sedang berada di channel Petualang Ide, channel yang terus mengulas, membahas, mendiskusikan tentang keuangan daerah dan pemerintahan secara umum. Anda masih bersama dengan saya, Noldi, dan inilah channel Petualang Ide, dan mari kita bahas teknis penyusunan APBD tahun anggaran 2021, di mana dalam hal ini, karena kita membicarakan hal teknis, maka ada beberapa komponen yang akan kita bahas, yakni siapa yang akan menyusun, pejabat-pejabat yang menyusun bertanggung jawab, kemudian instrumen-instrumen yang akan melengkapi APBD tahun anggaran 2021, mulai dari KUA PPS, RKA, dan tidak sebatas hanya APBD induk, tetapi juga akan membahas tentang perubahan APBD 2021, hal-hal teknis apa yang harus diperhatikan dalam menyusun perubahan APBD tahun anggaran 2021. Untuk itu, ayo kita segera bahas, dan seperti biasa, agar supaya kita lebih terfokus untuk membahasnya, kita akan menggunakan video scribe tentang pembahasan teknis penyusunan APBD 2021. Ayo kita mulai. Teknis penyusunan APBD tahun anggaran 2021, di mana dalam menyusun APBD tahun anggaran 2021, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Dalam proses penyusunan APBD, kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan terdiri atas pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. TAPD mempunyai tugas membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA, menyusun dan membahas rancangan PPS dan rancangan perubahan PPS, melakukan verifikasi RKA SKPD, membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD, membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD, menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, TAPD dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
Pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rancangan KUA dan PPAS berdasarkan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang belum tercantum dalam RKPD berdasarkan pada hasil pemetaan sesuai dengan ketentuan. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2021. Untuk itu, kepala daerah dan DPRD harus memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD tahun anggaran 2021, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun, menyampaikan, dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, kepala daerah dan DPRD harus melaksanakan penyusunan APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana dapat kita lihat bersama pada tabel ini. Silakan di pause video ini untuk melihat tahapan dan jadwal lebih detail. Jika sudah, ayo kita lanjutkan pembahasan kita. Substansi KUA, perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Selanjutnya, rancangan PPAS atau perubahan PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten atau kota, dan menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan. PPAS, perubahan PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD disetujui antara kepala daerah bersama DPRD, serta rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD dan menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS. Selanjutnya, dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah kedua-duanya berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD
dan menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD yang disiapkan oleh TAPD. RKA SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta perakiraan maju untuk tahun berikutnya. Sedangkan RKA SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan, serta perakiraan maju untuk tahun berikutnya. Surat edaran Kepala Daerah diterbitkan paling lambat 1 minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, yang paling sedikit memuat prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, dan subkegiatan yang terkait sesuai dengan indikator, tolok ukur, dan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD, dan yang keempat, pedoman lain sebagaimana lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD, dan kebijakan penyusunan APBD. RKA SKPD tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan kinerja, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur, dan sasaran kinerja sesuai dengan analisis standar belanja, standar harga satuan, RKBMD, dan standar pelayanan minimal. RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK, penyusunan RKA SKPD dimaksud disusun oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direview oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TAPD melakukan verifikasi untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA dan PPAS, perakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan, standar kebutuhan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, standar pelayanan minimal, dan program kegiatan dan subkegiatan antar RKA SKPD. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas, serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, yakni review atas RKPD atau perubahan RKPD,
rencana kerja SKPD atau perubahan rencana kerja SKPD, KUA PPAS atau perubahan PPS, dan RKA SKPD atau RKA SKPD perubahan. Dalam hal hasil verifikasi TAPD dan review aparat pengawas internal pemerintah daerah atas RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan. Dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA SKPD berkenan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui sistem informasi pemerintahan daerah. DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD, yang pertama 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan atau sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD dari tahapan dan jadwal sebagaimana sudah disampaikan di awal tadi, jadwal dan tahapannya. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD dan KUA serta PPAS. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD, angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten kota. Untuk memperoleh pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. Hasil pengesahan ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan keputusan gubernur bagi kabupaten kota. Keputusan Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada gubernur paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD diterima. Keputusan gubernur disampaikan kepada bupati wali kota paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD diterima. Apabila dalam batas waktu 30 hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD. Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, disertai dengan PPK, RKPD, KUA, dan PPS yang disepakati Kepala Daerah bersama DPRD. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPS disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten atau kota paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPS yang disepakati Kepala Daerah bersama DPRD. Surat pengantar ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri tanpa disertai lampiran. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPS disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi, Menteri Dalam Negeri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 hari sejak ditetapkannya keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten atau Kota tentang Penjabaran APBD. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten atau Kota tentang Penjabaran APBD disampaikan dalam bentuk hard copy dan atau soft copy. Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran. Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD Provinsi dan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk APBD Kabupaten atau Kota paling lambat 3 hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD. Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak ditetapkan sampai dengan 7 hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten atau kota, Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah tentang APBD berdasarkan penyempurnaan hasil evaluasi. Peraturan daerah tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten atau kota. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten atau kota paling lambat 7 hari setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Selanjutnya masih ada beberapa hal teknis dalam penyusunan APBD yang
utamanya yang mengatur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Hal tersebut kurang lebih sama dengan penetapan APBD pokok. Demikian teknis penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Tentu bisa saja kita memiliki cara pandang yang berbeda. Mari kita diskusikan hal-hal tersebut dalam bisa dikomentari di bawah ini di kolom komentar. Nah, kita berdiskusi atau ada pandangan lain tentang apa yang tertulis atau tertuang dalam video ini yang sekiranya bisa menambah wawasan semua yang telah menonton video ini. Kita tunggu tentunya komentar dari para petualang sekalian. Sampai jumpa pada bagian yang kelima, bagian yang terakhir tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 yang dengan judul hal teknis lainnya. Kita undur pamit dan seperti biasa, tetap semangat.